saya sangat menjadikan ini ya, ketika berbicara pra peradilan itu opsi terakhir justru bagi saya, bukan opsi pertama. Kalau waktunya mepet. Ya contoh penyidikan udah berapa lama? Ditahan udah berapa lama? Udah 10 hari. Jangan. Enggak terkejar. Enggak terkejar. Karena penyidik bisa dalam waktu 1 malam berkas selesai. Tahap 2, limpahkan ke pengadilan, hanya waktu. Bayangkan saja, saya tahu dan saya pegang perkara itu sekarang. Dalam waktu 11 hari dari penetapan tersangka, tanggal 17 Oktober, 27, tahap 2, 28 langsung limpah ke pengadilan. Hanya 11 hari berkas 2 orang tersangka bisa sampai ke pengadilan dari penyidikan. Luar biasa nggak? Hati-hati kalau mau bermain seperti itu. Itu yang saya katakan tadi. Begitu. Baik teman-teman, saya pun sudah panjang lebar menjelaskan. Jadi itu tadi lebih kepada pengalaman dan praktek ya teman-teman ya. Yang seperti itulah pada prakteknya. Jadi biar kita juga menguasai hukum itu bukan hanya dari sisi materi atau sisi teori, tetapi prakteknya juga kita paham. Gitu. Baik, kita akan masuk ke sesi interaktif. Biar kita lebih teredukatif ya. Silakan Anda bertanya, saya menjawab. Seperti kata sang debater, berani bertanya, berani bertanya, harus berani ditanya gitu. Jangan tahumu cuman bertanya kayak begitu ya. Itu kalau sang debater begitu. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi interaktif, kita saksikan iklan berikut ini. Hayati yang ditetapkan sebagai tersangka usai melaporkan kasus korupsi di desanya menarik perhatian publik. Penyuluh anti korupsi menggelar sosialisasi agar warga tak takut melapor ke polisi jika menemukan kasus korupsi. Saya Nur Hayati, Keuangan Desa Citemu. Dukungan kepada Nur Hayati yang dijadikan tersangka oleh polisi setelah mengungkap kasus korupsi dana desa Citemu terus mengalir. Besarnya dukungan masyarakat kepada Nur Hayati kini membuahkan hasil dan status tersangka Nur Hayati tak akan dilanjutkan. Penyuluh anti korupsi meminta masyarakat tidak takut untuk melapor ke polisi jika menemukan kasus korupsi, terutama di Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Cirebon, Jawa Barat, karena seluruh lapisan masyarakat berperan besar dalam pemberantasan korupsi. Ya, kita pada intinya hadir di tengah masyarakat Desa Citemu ingin menyampaikan bahwa apa yang dialami oleh saudari Nur Hayati ini sudah selesai. Dan kita mengharapkan tidak ada lagi rasa traumatik, ketakutan bagi masyarakat untuk berani menyuarakan, membongkar apabila ada korupsi. Itu karena yang dialami Nur Hayati kemarin itu sangat melukai peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Sehingga kita hari ini hadir ingin menyampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu masyarakat, tokoh masyarakat dan perangkat desa Citemu agar tidak usah trauma lagi, tidak usah ketakutan lagi. Ke depan tidak ada lagi yang seperti ini dan kita berharap Desa Citemu ini menjadi percontohan bagi Indonesia agar semua desa berani mengungkap korupsi. Keberanian Nur Hayati hingga akhirnya mendulang banyak dukungan diharapkan menjadi contoh kepada masyarakat agar berani mengungkap dan melaporkan berbagai kasus korupsi baik dari level bawah hingga skala besar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Baik teman-teman, ini kita sudah kedatangan tamu istimewa kita, 2 orang ya. Ada ini namanya Sulaiman tapi orangnya sang debater ini. Ada Rusandi juga. salah tulis. Untung enggak Sulaimin tadi. Kalau Sulaimin itu tetanggaku itu. Baik, silakan ke Bang sang debater dulu, baru setelah itu nanti ke Bang Rusandi. Silakan Bang. Oke, terima kasih Bob. Kau dari Duri nggak bilang-bilang. Harusnya kita udah ngopi-ngopi tadi kan. Kocok nggak bilang, dari kemarin aku bilang sama Abang. Ya kau bilang minggu depannya kan nggak jelas tanggal berapa. Oke Bob, aku juga setuju dengan kau bilang itu Bob. Bahwa kita nggak usah mengejar-ngejar pra-peradilan kalau space waktunya kurang. Karena kau sendiri juga udah tahu, apalagi di kampung kita ini. Hari ini kita daftar pra-peradilan, besok sidang nggak datang, diundur, langsung besoknya rupanya sudah masuk ke sidang pokok materi.
Tapi puji Tuhan Bob, tadi sudah sidang pra peradilan, dan kemarin sebenarnya sudah dibuka hari apa ya? Minggu lalu hari Senin sudah dibuka hakim dengan nomor 49 itu udah ketuk palu dimulai. Dan tadi pihak dari termohon sudah datang, pemohon datang, tadi sudah sudah memberikan tahap pertama itu apa enggak ngerti aku ya, berkas-berkas, besok melengkapi berkas, hari Rabu mulai menjawab pihak kepolisiannya, dan besoknya baru pembuktian. Ya, terima kasih ya. Ada satu yang menarik Bob. Dirimu bilang dia nggak ditangkap. Saya sudah kirim surat kepada kau itu Bob, tolong dilihat di WA-mu, pelajari dulu baik-baik Bob. Dan kau harus objektif, jangan subjektif. Oke lah Rudi Simamora pernah mengatakan kau pengacara tai. Tetapi bukan berarti kau menjadikan keilmuanmu itu jadi subjektif, nggak objektif. Surat itu sudah kukirim sama kau Bob, surat penangkapan tanggal 7 Bob. Ada suratnya Bob, bukan tidak ada. Tanggal 7. Artinya dia bukan diamankan, memang ditangkap Bob. Tanggal 7 ditangkap jam 4 subuh. Berarti surat itu kalau memang ada dibuatnya jam 12 lewat 1. Kan begitu. Betul kau bilang kalau dia diamankan, betul. Setelah diamankan, baru ditanya-tanyai, dipanggil saksi segala macam, baru masuk penyidikan, baru masuk penetapan tersangka, baru ditangkap, ditahan, betul. Tapi ini terbalik, Bob. Dia ditangkap lebih dahulu tanggal 7. Baca nanti surat itu, Bob ya. Dan kalau kau buka lagi sebaliknya surat penahanan. Di surat penahanan itu dikatakan bahwa tanggal 8 baru gelar perkara. Sementara kalau kau teliti surat penahanan itu, Bob, tanggal 7 dia sudah naik penyidikan. Saya bingung tuh bagaimana cara kau mengelola timernya itu, Bob. Jadi tanggal 7 dia ditangkap, tanggal 8 naik penyidikan, tanggal 7 naik penyidikan, tanggal 7 masuk SPDP, dan SPDP-nya coba kau baca, Bob. Kau pasti tertawa, terbahak-bahak. Ternyata sudah terjadi penyidikan tanggal 21 Oktober 2022. Siapa yang disidik? Ini permasalahannya. Dan baru melapor tanggal 5 November. Patroli cyber. Dan laporan dibuat tanggal 6 November. Oleh seorang polisi model A. Setelah itu tanggal 7 dia ditangkap jam 4 subuh. Kenapa kami mengatakan ditangkap bukan diamankan? Karena suratnya mengatakan ditangkap. Kita bicara fakta, bukan bicara omong kosong, bukan bicara mimpi-mimpi atau asumsi-asumsi, enggak Bob. Setelah itu SPDP menurut Bob kapan dikirimkan? Tanggal 7 sudah mulai penyidikan. Dia ditangkap tanggal 4 subuh. Nah, surat penyidikannya itu kapan keluar? Nanti Bob berpikir panjang saja mengurut-ngurutkan waktu. Saya belum pernah melihat ditangkap dulu baru muncul surat penyidikan. Tidak ada itu. Meskipun saya bukan orang hukum, tapi pernah mengalami kasus hukum. Prosedurnya memang begitu. Ditetapkan dulu dia penyidikan, dikirim SPDP, baru ditetapkan tersangka, baru dijemput. Atau ditangkaplah bahasa itunya. Setelah itu baru ditahan. Dengan alasan apa itu? Seperti pasal 21 itu ya, KUHP itu. Menghilangkan barang bukti, bla bla, 21 hukumannya ya di bawah 4 tahun, begini begono, begitulah kira-kira Bob. Nanti tolong pelajari dulu surat itu Bob, agar dirimu tidak sembrono masuk ke dalam ranah ini, karena ini kan dalam penyidikan. Sudah P21. Sebab setiap berita yang kau berikan nanti bisa menjadikan orang merasa tersesatkan. Ya, kalau dibilang jangan buang-buang energi begini, begono. Bob, aku udah bilang sama dirimu. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Kami hanya melakukan pembelahan hak-hak konstitusinya. Tidak pernah kami katakan dia tidak bersalah. Sekalimat pun di dalam bibirku ini keluar, Bob, atau tim kami keluar, Rudi Simamora tidak bersalah. Enggak ada. Boleh dicek semua media, bahkan YouTube ku carilah. Kalau ada kalimat itu keluar, tembak kepalaku lah. Nanti masuk penjaraku kalau ku tembak kepala Bang.
Bukan, masalahnya kok nggak punya pistol itu aja. Pistolmu harus dikocok dulu. Kocok Sama lah. kayak pistol abang. Lah, terus lanjutkan bang, lanjutkan. Ya Bob ya. Jadi Bob, tidak ada perjuangan ini yang sia-sia. Kita harus membuktikan bahwa negara ini melindungi hak-hak konstitusi setiap warganya. Dan kami sudah memberi apresiasi. Tadi sudah kuapresiasi, terima kasih Bapak Kapoltabes sudah mau hadir dalam sidang pra-peradilan. Kami angkat hormat. Kita harus objektif juga, nggak boleh subjektif ya. Dan mereka sudah hadir dan sudah terjadi mulai sidang. Saya nggak tahu administrasi hukum. Apakah kalau sidang pra-peradilan sudah dimulai, masuk sidang pokok materinya, lantas pra-peradilan itu gugur, saya nggak tahu. Saya nggak orang bukan pakar hukum, tetapi yang saya tahu, kalau pra-peradilannya sudah masuk, belum bisa masuk ke tahap itu dulu. Orang pra-peradilan sudah jalan. Dan tidak bisa menggugurkan pra-peradilan, kecuali belum jalan. Ini sudah jalan. Ya. Dan aku buka di SIPP juga, PN Bengkalis, belum ada masuk jadwal sidang. Kapan saya nggak tahu ya, saya sudah intip, belum juga muncul jadwal sidangnya. Jadi mungkin SIPP PN Medan. Iya, PN Medan, PN Bengkalis aku bilangnya. Sorry, PN Medan. Jadi aku lihat di sini Pak Kapoltabes ingin memberikan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak konstitusinya. Bagus, saya bilang ini saya hormati dan puji Tuhan. Hakim pun melakukan demikian. Tolong nanti Bob telaah SPDP itu Bob. Semua yang terjadi di surat menyurat ini nubuatan. Yang belum terjadi sudah diucapkan. Surat-surat ini diterima tim lawyer antara jam 5 sampai jam 6 subuh tanggal 8. Pahami ya Bob ya? Pertanyaannya, di situ gelar perkara dibilang tanggal 8. Saya nggak tahu yang apakah jam 1 subuh mereka gelar perkara, saya nggak tahu. Sementara dari jam 10 malam sampai jam 5 subuh, si Rudi Simamora itu lagi di BAP. Pengacara ada di samping, kan didampingi. Istrinya ada, lainnya ada, semua ada. Saya nggak tahu bagaimana menjelaskannya itu. Dan yang lucu lagi kalau kau lihat SPDP-nya Bob, SPDP itu 21 Oktober sudah keluar sprindik. Surat penyidikan, sudah melakukan penyidikan. Artinya sudah ada sprindik. Kan itu harusnya. Setelah itu mereka patroli cyber tanggal 5. Dan melihat dari TikToknya si Hidayah Mualaf Channel. Kau sebagai orang hukum Bob. Harusnya yang pertama dipanggil siapa? Tentu Hidayah Mualaf Channel karena mereka tahu dari situ barang itu. Kan itu ya. Kalau logika berkembang. Setelah itu tanggal 6 baru melapor. Dibuatlah laporan model A. Tanggal 6. Tanggal 7 dia ditangkap. Jam 4 subuh. Bukan diamankan Bob. Suratnya jelas. Jelas suratnya Bob. Bahkan Kapoltabes sudah menggelar konferensi pers. Dia katakan tanggal 6 dia ditangkap. Sekitar Senin subuh. Kan itu. Tanggal 6 itu sampai jam 12. Hari Minggu. Demikian juga ketika kita lihat di media Tribun News, Tribun Medan, TV Medan itu juga dikatakan dari kasatnya itu tanggal 6 dia ditangkap. Sekarang pertanyaannya, siapa yang berbohong kepada publik? Apakah news ini ataukah surat ini? Tentu kami lebih percaya kepada surat ini, tetapi uniknya ya surat ini juga mereka yang menandatangani. Masa mereka lupa surat ini dibuat tanggal berapa? Kami tidak pernah mengatakan si Rudi tidak bersalah, tidak ada, itu bukan hak kami, itu hak pengadilan Bob. Ya. Dan Bob tadi bilang masa seorang penjahat mau didukung gini, dia belum penjahat Bob, ajas praduga tak bersalah. Kalau semua orang yang disangkakan langsung penjahat, gimana sih negara ini? Saya nggak tahu. Meskipun aku masih mahasiswa hukum semester 1, setahuku belum penjahat dia.
Masih ajas praduga tak bersalah. Belum ada satu keputusan pun mengatakan dia bersalah. Ya, aku bacakan dulu surat ini biar semua jangan jadi tersesatkan ya. Kita jangan jadi menyebar berita bohong. Dan ini bukan ranah Bobson. Karena Bobson tidak menangani perkara ini dan tidak tahu surat menyuratnya. Kan begitu. Jangan-jangan nanti dia kelihatan subjektif. Apakah ingin membela Politeabes? Politeabes tidak butuh pembelaan. Karena mereka itu orang-orang sudah paham. Mereka yakin surat ini benar. Maka mereka datang di pra-peradilan. Tidak seperti yang Bob duga, bahwa wah nanti langsung masuk cepat-cepatan. Begini. Tidak. Mereka perkasa kok. Saya sudah buat video waktu hari Jumat atau hari Kamis kemarin. Dan video itu kata yang orang ini sudah di-share kepada Kapolri, Kapolda, dan Kapoliteabes. Ya terima kasih. Mereka melihat dan mereka mau datang. Ini kutu kompretnya si Rudi, bukan masalah besar. Terus Bob mengatakan dia diamankan, jangan-jangan dia diamuk masa begini. Seolah-olah Bob menjudge orang-orang itu semua berhati binatang. Saya nggak setuju. Oh nanti dia diapakan, digini. Enggak, mereka baik-baik juga. Mereka berteriak itu wajar. Tapi tidak pernah kita lihat orang langsung dipukuli. Tidak ada, belum pernah kulihat. Paling ditangkap kayak Apollo Laris Darmawan ya dibawa kantor polisi. Tapi kalau masalah dipukuli ini tidak pernah saya lihat. Itu sama aja kita mengatakan orang-orang ini sangat berbahaya, maka ini harus diamankan. Tidak begitu, Bu. Ya, ini aku bacakan sedikit. Ya, surat perintah penyidikannya tanggal 7 November. Kira-kira jam berapa, Bob? Mana lebih dahulu ditangkap atau disidik? Bob orang berpendidikan, aku belum masuk ke situ. Tapi aku pernah mengalaminya. Setahuku terbit dulu surat perintah penyidikan, dikirim SPDP, baru di berapa hari atau berapa jam lah bilang atau berapa hari biasanya ditetapkan dia tersangka, baru dijemput. Seperti yang kita alami bersama, Bob. Kan gitu prosesnya. Tanggal 7 November dia ditangkap. Berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 7 November. Jam 4 subuh dia ditangkap, kalau siang ditangkap masih mending. Artinya surat penyidikan keluar pagi. Ini enggak, jam berapa keluarnya surat penyidikan? Mungkin jam 1 subuh atau jam 12 lewat 1. Kan sudah ganti tanggal, oke? Itu surat perintah penyidikan. Dan saya tidak tahu saksi siapa yang di BAP jam 1 subuh itu. Apakah polisi sudah punya jualan bukti? Secara logika belum, Bob. Belum. Kok bisa begitu sang debater? Iya. Di konferensi pers, di majalah-majalah, di koran-koran, di media online dibilang apa? Berdasarkan patroli tanggal 5 dari video TikTok. Video TikTok itu kalau dibawa sebagai alat bukti atau barang bukti sesuai undang-undang ITE. Tahu kan Bob konsekuensinya apa? Yang punya yang duluan dipanggil. Siapa yang punya? Property of Julius HMC. Harusnya dia yang pertama dipanggil. Tapi lucu. Langsung lompat kepada si Rudi Simamora. Kan begitu, ada apa? Oke lah. Kita abaikan saja itu. Sekarang pertanyaannya. Ketika beliau itu membuat laporan tanggal 6. Video mana yang dia buat sebagai barang buktinya? Tentu TikToknya si Julius HMC. Kan jelas itu di konferensi pers. TikToknya Julius HMC. Sekarang TikTok itu nggak bisa dibuka lagi. Ini gak rawan di pengadilan nanti dihajar itu. Bapak waktu melapor dari mana? Ini media bilang TikTok. Buka dulu TikToknya mana? Wah sudah nggak ada lagi Pak. Terus yang kau bawa ke sini apa? Pengaduanmu dasarnya apa? Makanya aku bilang si Julius harus ditangkap segera. Karena dia sudah menghilangkan barang bukti. Baca Undang-Undang ITE pasal 6. Barang-barang yang mereka bawa ke persidangan dianggap sah. Kalau bisa dibuka yang aslinya. Yang aslinya sudah dihilangkan si Julius.
Lari dia. Yang di YouTube juga dihilangkan dia. Ada yang video panjang itu yang property of. Pengacara kan tidak bodoh, Bob. Nanti dilihat, ini gambar ini ada property of Hidayat. Mana ini gambar videonya ini? Wah, sudah hilang begini. Aduh, nggak bisa, Bob. Jadi menurut prediksi saya, menurut dugaan saya, ketika tanggal 6 itu 2 alat bukti belum ada. Dan itu diperkuat pernyataan si Julius. Baru tanggal 7 dia datang ke kantor polisi. Kan dia saksi. Jadi tangkap dulu baru dicari saksi. Lawak. Geli kita mendengarnya, Bob. Untung si Julius banyak buat blunder-blunder, memberi pernyataan-pernyataan yang ngawur-ngawur. Tanggal 7 saya ditelepon jam 8. Wah, saya lagi sarapan. Akhirnya saya datang. Wah, ternyata si Rudi yang memberi nomor saya. Datang polisi, ini benar punya bapak atau enggak? Nanti kita buktikan. Dari ucapan si Julius saja dia sudah keliru. Harusnya dia mengatakan, benar itu punya saya. TikTok itu yang ditunjukkan kan? Benar TikTok itu punya saya. Tetapi suara yang di dalam bukan suara saya. Itu materinya udah beda, Bob. Tapi disangkal dia. Makanya aku bilang, yang menggali kuburan di sini bukan si Rudi, si Julius. Jadi kalau nanti si Julius itu menjadi tersangka juga, bukan karena si Rudi, bukan karena salah saya, tapi karena salah si Julius. Dibuatnya TikTok itu. Dan Undang ITE mengatakan menyebarkan. Pak polisi tahu karena disebarkan siapa? Si Julius dari TikTok. Nggak ada sumber lain, Bob, pada saat itu. Hanya ada TikTok dan YouTube-nya si Julius. Nggak ada yang lain. Oke, sekarang kita beralih lagi, Bob, ya. Nah, ini jelas kok di sini. Yang menangani yang kedua, Bob, itu reskrimum. Jadi secara keilmuan atau secara keahlian boleh dikatakan lebih mantap reskrimsus. Ya, bukan reskrimum. Karena mereka punya kekhususan, keahlian. Nah, sebentar. Yang kedua, di dalam surat penangkapan, melakukan penggeledahan badan pakaian tersangka. Ternyata, Bob, HP sudah dibuka. Julius yang mengatakan, bukan saya loh. Videonya sudah saya simpan itu semua, nanti di persidangan diputarkan itu. Video semua dibuka kata Julius, bahkan bankingnya dibuka. Julius yang bilang bukan saya. Ada enggak hak polisi, Bob? Bob sebagai seorang pengacara, ada enggak hak polisi membuka SMS banking atau mobile banking tanpa melalui persetujuan pengadilan atau tanpa ini dan itu? Bisa enggak langsung ujuk-ujuk dibuka? Saya enggak tahu kerahasiaan bank kita gimana sih, lemah sekali. Ingat kasus Karpidol kan, Bob? Sampai dibawa dia ke bank itu duduk, enggak mau dia buka. Sampai kami kirim surat ke OJK. Karena dia ngotot, enggak mau buka. Si Julius memberi keterangan apa? Si Rudi Simamora mengatakan, wah, saya enggak tahu itu. Saya enggak tahu passwordnya. Enggak mungkin kok enggak tahu pinnya katanya. Sampai si Julius juga bilang, pertanyaanku saat itu si Julius apakah sudah saksi? Belum. Lantas urusannya apa di situ? Bicara-bicara menekan si Rudi. Gak ada urusan si Julius itu, Bob. Belum saksi dia. Jelas pernyataan dia, saya dipanggil di telepon. Ditanya ini. Belum saksi dia. Jadi 2 alat bukti saat itu belum ada. Baru katanya datanglah Hero Tiger. Sudah jam-jam siang. Dikasih Hero Tiger lah, inilah saya download. Kan begitu, Bob. Nah, kenapa ujuk-ujuk dia langsung ditangkap? Oke, sekarang masuk ke surat penahanan. Di surat penahanan yang tunjukkan sama si Bob itu, jelas dibuat surat perintah penyidikan tanggal 7. Terus penahanan ini hasil rekomendasi gelar perkara tanggal 8 November. Dan surat ini dikeluarkan tanggal 8 November. Surat ini diberikan sama pengacara jam 5 subuh. Kapan mereka gelar perkara, Bob? Bob sudah tahu urut-urutan kan? KUHAP. Kalau enggak bubarkan saja KUHAP, kalau memang apa? Enggak bisa kita ikut urut-urutan. Mana bisa gelar perkara di belakang sesudah orang ditangkap? Dia bukan teroris, bukan extraordinary crime. Dia hanya kutuk kumpret.
Kan begitu lagi jatuh-jatuhnya, Bob. Sekarang kita masuk ke SPDP. SPDP ku bacakan. Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 telah dimulainya penyidikan dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja tempat menyebarkan informasi bla 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 bla. Ternyata penyidikan sudah dilakukan tanggal 21 Oktober 2022. Siapa yang disidik? Sementara video itu menurut si Julius dibuat tanggal 30 Oktober. 9 hari sebelum video itu diupload sudah dijadikan penyidikan. Nubuatan, Bob, nubuatan luar biasa. Nabi semua ini penyidiknya ini. Dan mereka baru patroli tanggal 5 katanya dilihat video itu. Berarti belum terjadi, sudah mereka sidik ini. Bisa nggak ditunjukkan apanya, sprindiknya? Bisa nggak ditunjukkan SPDP-nya tanggal 21 Oktober? Sudah? Baru dibuat sini. Diketahui terjadi pada hari Sabtu 5 November. Nah, 5 November baru diketahui. Penyidikannya tanggal 21 Oktober. Aku nggak pakar hukum, aku nggak tahu bagaimana sih ceritanya ini ya. Nggak ngerti aku, Bob. Apa ada KUHAP lain? Atau ada Perkapolri lain? Atau ada teknik lain? Saya nggak tahu. Nah, rujukannya laporan polisi LPA tertanggal 6 November. Jadi laporan polisi tanggal 6 November, patroli tanggal 5 November diketahui, tanggal 21 Oktober mereka sudah melakukan penyidikan. Sprindiknya nggak tahu suratnya nomor berapa, yang disidik siapa nggak tahu. Laporan baru tanggal 5 diketahui, tanggal 6 mereka buat laporan. Tanggal 7 langsung tangkap. Jadi itulah yang bisa saya kasih tahu, Bob, biar tidak ada nanti simpang siur di dalam dunia maya ini. Kami tidak pernah mengatakan seperti MKC. Wah, MKC tak bersalah. Cari dari semua video saya, satu kalimat itu keluar dari bibir saya atau dari tim saya. Enggak ada itu. Tidak pernah kami katakan dia tidak bersalah. Karena memang dia masih praduga, tak bersalah. Kami tahu hukum. Dan dia tidak pernah juga dikatakan bersalah, masih azas praduga. Belum bersalah. Oke, itu yang saya bisa berikan. Kalau ada yang mau ditanya silakan, Bob. Kalau enggak, aku mohon izin. Karena mau istirahat. Silakan. Tunggu dulu lah, Bang. Abang kan udah sampaikan. Biar aku jawab makanya silakan. beberapa. Silakan. Ini mohon waktu dulu ya, Gus Andi ya. Biar saya jawab dulu nih. Jadi yang pertama tentang pengamanan yang aku sebutkan tadi, ya aku tadi nggak ada sebut bahwasanya abang yang bilang seperti itu ya. Karena sejak awal juga aku tidak ada sebut sang debater atau siapa aku bilang aku menyaksikan di live. Ada bahasa seperti itu, memang ada. Kemudian tentang dia dinyatakan bersalah atau tidak bersalah, ada. Dokumentasinya di video-video teman-teman kita masih banyak yang berpendapat itu dia tidak bersalah. Dan itu tadi aku bukan sebut Bang Rudi Yohanes, tidak begitu. Oke, nah, maaf. kemudian tentang materi yang dibawakan di pra peradilan, di sini yang harus aku tekankan ke abang, ya. Ini aku membahas apa yang abang sampaikan dokumen ke aku, ya, begitu. Nah, bukan tentang pendapat atau opini, tidak. Jadi begini, tentu kalau di SPDP itu ada tertulis 21 Oktober tadi ya. Nah, berarti yang dipermasalahkan adalah apanya? Surat perintah penyidikannya atau penyidikannya yang tidak sesuai dengan KUHAP, penangkapannya, penahanannya atau apanya? Kan 3 itu, Bob. Penangkapan, ya, enggak, penetapan tersangka, iya. itu satu kesatuan nanti. Saya nggak tahu. Itu materi mereka di pengadilan. Saya hanya tahu itu. Nah, oke. Karena aku nggak pengacara. Nah, oke. Jadi dari data yang abang sampaikan ini, ternyata penangkapannya ada, surat perintah penangkapan. Surat perintah penahanan ada. SPDP-nya ada. Itu loh. Ini berbicara suratnya dulu ya. Berbicara isinya itu nanti. Karena berbicara tentang isi,
Yang ada diatur di KUHP itu, KUHP menggariskan hanya dakwaan yang harus disusun secara cermat, jelas, dan tepat. Selain dakwaan, tidak ada diatur di dalam KUHP. Contoh, SPDP harus disusun dengan cermat, jelas, dan tepat. Atau surat perintah penangkapan. Bahkan di KUHP sendiri pun, tidak ada format baku tentang surat perintah penangkapan. Surat perintah penahanan, tidak ada. Artinya ketika ada kekeliruan isi dari SPDP, karena SPDP itu ditujukan kepada jaksa, maka nanti jaksa sendiri yang akan mengoreksi itu kepada penyidik. Yang benar yang mana? Izin Bob. Nah. Coba bukakan dulu Perkapolri mengenai penangkapan. Saya ingin tahu. Aku nggak tahu hukum loh. Aku hanya bertanya. Coba buka Perkapolri mengenai penangkapan, apa-apa yang harus disiapkan. Bukan, kalau peraturan Kapolri tentang penangkapan tidak ada, Bang. Yang ada itu peraturan Kapolri tentang manajemen penyidikan. Itu yang itu. ada. Betul. Nah, penyidikan kan ada juga penangkapan di dalamnya. Coba dulu, aku nggak tahu. Itu boleh nanti aku kirimkan sama Bang. Bukan soal dibuka ya. Sebentar, sebentar Bu Sandi, biar saya selesaikan dulu. Artinya apa? Di sini yang kita sering keliru ketika pra-peradilan. Pra-peradilan itu acuannya sah atau tidaknya adalah KUHP, bukan Perkapolri. Ini yang selalu keliru. Karena apa? KUHP menentukan ketika ditangkap harus dengan surat perintah penangkapan. Ketika ditahan harus dengan surat perintah penahanan. Ya, oke, aku jawab, Bob. Ketika penggeledahan harus ini. Artinya kalau menurut pandangan Bang Rudi dan kawan-kawan ada kekeliruan yang tidak sesuai dengan peraturan Kapolri, mengujinya bukan di pra-peradilan. Sebentar. Ya, sebentar, tadi kan aku udah bicara nih. Biar ya, aku sebentar, lanjutkan sedikit. Ingat, aku tidak tahu hukum, aku bilang Bob. Yang pertama. Yang kedua, ada yang kurang dikit. Dia ditangkap jam 4, ditanya surat perintah nggak ada. Tanggal 7. Surat ini diberi tanggal 8 subuh semua, tanggal 5. Jam 5 subuh. Jadi ketika orang itu sudah selesai di BAP, surat-surat baru diberikan. Paham ya Bob ya? Ya. Nah, kalau menurut KUHP-nya bagaimana menurut si Bob? Apakah, kenapa orang setiap datang ke polisi, contoh ya, Nikita Mirzani waktu itu mau dibawa, itu orang tuh bawa map isinya surat perintah penangkapan. Sama dengan si Munarwan juga dibawa ada surat. Semua bawa surat. Nah, apakah ada pengecualian sama orang ini tidak bawa surat? Apakah dia teroris atau extraordinary crime? Oke. Udah bisa aku jawab ya? Ya, silakan. Oke. Saya contohkan, menjawabnya aku mencari menggambarkan satu ilustrasi, ya. Di satu peristiwa ada orang membunuh. Ya, ada orang membunuh. Katakanlah nggak membunuh, katakanlah memukuli atau menganiaya. Lalu ada polisi di situ. Ada polisi melihat menyaksikan peristiwa itu. Kira-kira polisi ini pulang dulu ke kantornya mengambil surat perintah penangkapan atau dia tangkap bawa ke kantor polisi lalu dibuatkan surat perintah penangkapan. Bob, aku ini memang masih semester 1. Tapi jangan kau bodoh-bodoh ya aku, Bob. Itu tangkap tangan namanya. Ini enggak tangkap tangan. Bukan tangkap, tidak ada. Nah, itu yang aku bilang. Kalau abang bilang abang enggak bodoh, Bang. Kalau abang bilang aduh, Bob. Dengar dulu. Sebentar, Bob. Pembunuhan itu berlangsung di depan matanya, ditembaknya pun bisa itu. Karena itu di depan matanya. Dan itu kejahatan ekstra kalau orang membunuh, yang pertama. Yang kedua kan tangkap tangan. Ini kan tangkap tangan. Abang tadi bilang walaupun abang semester 1 tangkap tangan. Ku luruskan ya Bang. Di dalam KUHP, dalam KUHP nggak dikenal tangkap tangan Bang. Ya sekarang buka ayat yang kau bilang. Enggak dulu. Enggak, biar ku jelaskan. Pasal yang kau bilang itu. Ya. Tadi kan dulu pasalnya. Tidak ada istilah tangkap tangan. Ya. Artinya apa? Ketika seseorang polisi membawa seseorang, menghentikan seseorang itu dalam hal tindak pidana yang menurut dia memang itu sudah menjadi satu tindak pidana, sah boleh. Buka pasalnya, Bo. Loh, buka pasalnya apanya? Buka pasalnya. Loh, kau kan merujuk kepada KUHP atau KUHP. Tunjukkan, aku nggak tahu, makanya aku bilang biar kita beda. Buka KUHP-nya di mana? KUHP maksudnya apanya yang mau abang lihat di KUHP apanya? Iya, prosedur penangkapan yang kau bilang itu. Misalnya nih,
ada orang misalnya didakwa menghina seseorang, bisa Ya. ditangkap tanpa surat penangkapan misalnya. Nah, Coba jadi tunjukkan begini, kuhatnya. Bang. Makanya aku bilang. Bedakan dengan tidak- pembunuhan. Pembunuhan kan cap, mati langsung Dengar ada korban. Dengar dulu. Di dalam KUHP tidak ada ditentukan sebelum menangkap harus ada surat penangkapan. Bukan sebelum. Menangkap seseorang harus dengan surat perintah penangkapan. Ingat. Tolong buka pasal berapa, Loh. biar kita lihat Bob. Aku nggak tahu. Oke. Iya gitu. Kan kita mau Kita ngedukasi buka orang. ya. Jadi bukan sebelum. Jangan abang berpikir kalau orang mau nangkap sebelumnya harus ada surat penangkapan. Tidak ada. Wah Tidak enggak mengatur lah, demikian. aku nggak bilang sebelum kok. Mana Loh, aku tadi bilang itu- sebelum? Kalau abang bilang sebelum, kenapa abang bilang masa ada orang ditangkap tapi tidak ada surat perintah penangkapannya? Iya betul lah. Ditangkap orang, tak ada surat perintah penangkapan. Artinya kan saat ditangkap, bukan sebelum. Saat ditangkap dia, ada nggak surat perintah penangkapan? Nggak Jadi ada. itu yang aku sampaikan, Bang. Di dalam KUHP itu bukan dibilang pada saat. Ya buka lah ayatnya mana, biar Itu kita loh. lihat. Pasal berapa? Surat perintah penangkapan dan penahanan itu selambat-lambatnya dalam waktu 1 kali 24 jam harus diberikan. Itu loh. Bisa nggak aku bilang penculikan? Kalau memang harus itunya. Kami nggak tahu, kata keluarganya. Siapa yang membawa nggak tahu. Ditanya, kalian polisi atau enggak? Enggak. Nggak ada tunjuk polisi atau enggak di kantor katanya. Kalau dibilang keluarganya penculikan mau apa? Itulah gunanya surat. Ditunjuk surat, kami dari Polres Bu, ini suratnya. Tujuannya biar tidak ada dituduhan itu penculikan. Aduh. Pasal 17 KUHP abang baca itu. Ya tampilkan aja, share screen aja lah. Kayak mana share screen di apa ini? Ntar ku besarkan dulu. Share screen. Windows. Oke. Kelihatan, Bang? Ya, Pasal 17, perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. ya. Pelaksana Sebentar dulu, tugas terus. Pelaksana tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka, menyebutkan alasan penangkapan. Ini abang mau dibacakan atau mau abang kok jadi? Itu sudah jelas sekali, Bob. Tidak usah pala kau panjangkan. Harus Loh, menunjukkan nggak surat bisa. perintah. Membawa surat perintah. Aduh, kau giring-giring lah, kau sesatkan lah orang semua. Aduh, baca Nggak ayat 2 bisa. itu. Baca ayat 2 itu. Ayat 1 dulu lah sebelum ayat 2. Ayat Loh, 1 dulu baru ayat 2. Bang, abang Baca ini kalau lengkap. mau belajar hukum, jangan seperti itu. Bob, bisa nggak aku bilang Belajar itu hukum. penculikan? Sebentar, Bob. Nggak Bisa nggak aku bilang itu nggak penculikan? bisa. Kenapa nggak Nggak bisa? Karena yang bawa polisi itu bukan Nggak. penculik. Polisi bisa dipastikan polisi kalau bawa surat. Kalau nggak ada, Siapa bilang kartu anggota bisa? nggak ada ditunjukkan. Kartu anggota pun tidak ditunjukkan. Siapa Makanya kau nggak bilang? tahu. Makanya Kalau kau tak tahu, Bob. Sekarang begini, kalau memang tidak tahu, dari mana keluarga tahu dia dibawa ke kantor polisi? Loh, keluarga nggak tahu dibawa kemana. Yang Yang bisa bisa dari mana dia di kantor Bob, polisi? kalau loh kan pagi ditelepon. Bob, Siapa sebentar, yang Bob. Sebentar, Bob. Sebentar. Siapa yang nelpon? Sebentar dulu, Bob. Misalnya ada Alah. orang datang. Sebentar. Dari Misalnya mana ada abang bilang yang Bob, abang nggak tahu sebentar. yang bawa polisi, tapi Sebentar, bisa tahu Bob. dia di kantor polisi. Sebentar, Bob. Ada Kalau aja. ada orang datang ke rumahku, menangkap aku terus mengaku polisi tanpa menunjukkan kartu anggota, tanpa menunjukkan surat tugas, bisa nggak aku katakan penculikan?
Maksudnya? Kok maksudnya? Orang datang ke rumahku nih Ya, malam-malam. kalau datang ke rumah abang ngapain anggap penculik? Apa yang diculik kalau cuma datang? Dengar dulu. Dia datang malam-malam, sudah. Ya, Ditanya, Bapak siapa? Saya polisi. Tapi dia tidak tunjukkan kartu anggota, tidak tunjukkan surat penangkapan, tidak tunjukkan identitas apapun yang menunjukkan dia polisi. Terus aku dibawa oleh mereka. Bisa nggak aku katakan penculikan? Dikatakan keluarga aku penculikan? ya kalau dikatakan bisa. Ya sudah, Dikatakan. Bob tahu. Iya, Dia apa bisa susahnya? dikatakan tidak. Bob, Apa dia susahnya bisa. mengatakan. Iya makanya dia bisa. Sebentar lu Bob. Orang itu bisa kita katakan polisi kalau dia menunjukkan kartu anggota, menunjukkan surat tugas. Kalau dia hanya bilang, ayo ke kantor polisi. Belum tentu dia polisi. Aku pun bisa mengatakan sama orang, ayo ke kantor polisi. Makanya banyak polisi gadungan. Itulah gunanya surat perintah, Bob. Surat kerja. Surat perintah, yang abang maksud itu surat perintah apa? Oke lah. Aku tak Enggak, tahu surat hukum. perintah apa dulu? Ya. Tadi enggak, aku biar- baca itulah. Perintah itu tugas. surat perintah penangkap dikatakan menunjukkan surat tugas. Ya, Tapi nggak ada kan ditunjukkan abang loh, Bob. Nggak ada ditunjukkan, Bob. Abang baca lagi ayat 2-nya. Baca. Itu loh. Ya bacalah. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat tangkap perintah. tangan. Dia nggak tangkap tangan. Siapa yang Gimana nggak tangkap? sih? Siapa yang tidak tangkap tangan? Si Rudi dia lagi tidur kok. Yang Kalau dikatakan tangkap tangan berarti dia lagi live. Kalau memang undang-undang ITE. Lawak-lawak kok, Bob. Jangan subjektif lah, objektif aja bicara. Aduh, begini, makanya aku bilang sama abang itu justru merasa lebih paham semua prosesnya ketimbang aku. Kalau Ya, pola diskusinya Bob, begitu, Bob enggak, tidak menanya keluarganya, Bob. Kami sudah ketemu keluarga, sudah berbicara, sudah semuanya keterang. Bob kan nggak bicara, nggak mendengar, hanya meraba-raba. Ganti aku Bang Bob. Oke, silakan Gus. Selamat malam Bang Rudi. Malam Gus Andi, kapan kita debat lagi? Lama tak diskusi nih. Enggak, ini kalau prediksiku loh ya. Aku karena terima kasih. Karena aku tidak membaca berkas, tentu sulit lah untuk menilai dengan akurat, tentu sulit. Minta nomor HP biar ku kirim, Gus Andi. Oh, ya, pernah aku ya. Cuman tebakanku ya, saat subuh-subuh itu dibawa oleh pihak polisi dan faktanya itu dibawa ke kantor polisi, itu belum penangkapan itu masih diamankan. Kemudian ketika di kantor polisi itu kemudian ada klarifikasi, kemudian ada pemeriksaan kepada para saksi, kemudian pemeriksaan kepada Rudi Simamora. Setelah itu baru keluar sprindik yang tadinya tanggal 7 itu. Setelah keluar sprindik, di tanggal 7 itu juga dikeluarkan penetapan tersangka, kemudian dikeluarkan Sprinkap, surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan. Kebarengan itu. SPDP itu selambatnya 7 hari setelah sprindik itu dikeluarkan, SPDP harus sudah diberikan. Gus, izin Gus. SPDP mana nomor HP Gus? Kirim dulu ke aku biar aku kirim dulu suratnya sama Gus biar jangan mengambang semuanya. Aku bicara teoritis soalnya aku nggak baca berkas ya. Jadi yang pertama kali Rudi Simamora dibawa itu belum penangkapan. Penangkapannya itu dilakukan di kantor polisi menurutku. Karena setelah ditetapkan tersangka, biasanya dalam prakteknya itu akan dikeluarkan 2 produk surat sekaligus ya. Sprinkap surat perintah penangkapan dan Sprinhan surat perintah penahanan untuk kasus-kasus yang bisa ditahan. Jadi penangkapannya itu saat di kepolisian, bukan saat di rumahnya Rudi Simamora. Itu prediksiku seperti itu. Kemudian kalau SPDP surat pemberitahuan dimulainya penyidikan itu menurut Mahkamah Konstitusi itu sekarang sudah ada batasannya. Harus sudah diberikan kepada pelapor, terlapor, kemudian jaksa penuntut umum itu selambat-lambatnya 7 hari setelah sprindik dikeluarkan.
selambat-lambatnya ya. Artinya dikeluarkan bebarengan pun boleh, setelah seprindik kemudian saat itu juga dikasih SPDP boleh. Itu teoritisnya seperti itu. Kemudian aku menyambung apa yang disampaikan Bang Bob ya. Jadi kalau untuk menguji di pra-peradilan itu peraturan Kapolri itu tidak bisa dijadikan dasar. Salah satunya ya, gelar perkara itu urusan internal penyidik. Urusan internal penyidik. Jadi kalau ada kejanggalan soal kapan digelarnya perkara tersebut itu tidak bisa menjadi materi pra-peradilan. Itu. Kemudian aku dari awal aja ya, kalau Bang Rudi ini dari kemarin-kemarin menyatakan bahwa pra-peradilan ini adalah upaya untuk apa ya, menjamin hak konstitusi anak Batak ya, Rudi Simamora, itu menurutku tidak tepat. Dalam bahasa hukum itu ada berbeda ya, hak konstitusi dengan hak hukum. Hak konstitusi itu hak yang dijamin oleh konstitusi. Misalkan hak untuk memilih, untuk dipilih dalam pemilu, itu namanya hak konstitusi. Sebentar, Kalau Gus, hak konstitusi apa sih artinya? Konstitusi itu ya undang-undang dasar ini kalau di Indonesia itu. Wah, oke lah kalau itu pemahaman Gus ya sudah. Hak hukum lah kita Nanti bilang. saya teruskan dulu. Ada Nanti silakan tingkatannya itu hukum itu. 2011 Iya. nomor 12. Aduh, Gus. Sekarang silakan diketik perbedaan hak konstitusi dengan hak hukum. Silakan diketik Ya, sekarang. ketik aja lah, keluarkan Kalau nggak dari percaya. situ. Makanya aku jelasin dulu, hak konstitusi itu hak yang dijamin oleh konstitusi, dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945. Kalau hak hukum itu hak yang dijamin oleh undang-undang atau peraturan di bawah konstitusi. Dan bicara soal pra-peradilan itu bukan hak konstitusi, hak hukum. Kemudian yang aku kritisi lagi ya, ini untuk pengetahuan bersama ya, asas praduga tidak bersalah itu untuk pemeriksaan di pengadilan, untuk hakim, bukan untuk kepolisian, bukan untuk. Kenapa? Sebentar, apa? Asas praduga tak bersalah itu wilayahnya hakim, bukan wilayahnya penyidik, bukan wilayahnya penuntut. Yang namanya orang sudah disidik, sudah disangka itu ya disangka, ya diduga. Asas itu dipergunakan oleh hakim. Tunggu dulu, kok ada suara dua? Halo? Apa? Kok ada banyak suara itu? Kemudian ya Bang Rudi, Nah, sekarang ini, hak konstitusi itu salah satunya hak memperoleh keadilan. Pahami dulu Bentar. Gus, bentar. Saya potong. Biar ini clear ya Bang Rudi. Tadi masih ada yang terpenggal itu. Maksud aku begini Bang. Biar abang betul-betul paham. Ya. Tadi abang bilang abang baca kan. Dalam hal tertangkap tangan itu tidak diperlukan surat perintah tugas, surat perintah penangkapan. Begitu ya Bang ya? Nggak tahu aku, nggak ada aku baca. Nggak ada aku baca. Udah share screen. Jadi apa yang abang baca? Kau yang membacakan, bukan aku. Aku mendengarkan. Oke. Abang mau baca lagi atau kayak mana? Ya buka aja bacakan. Oke. Kami mendengar. Sudah kubacakan kan? Mana nggak lihat aku, coba. Oke, bentar. Tadi bentar. Pasal 17. Bentar ya Gus, biar aku clearkan dulu ini, biar jadi pemahamannya itu jangan keliru. Pasal 18 ayat 2 ya. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. Ini ayat 2 ya Bang, dalam hal tertangkap tangan kan? Ya. Jadi Bang, tertangkap tangan yang Abang maksud itu bukan seperti yang dimaksud KUHAP. Di ayat 1 pasal poin 19, KUHAP mengatur tertangkap tangan, ini pasal 1 nomor 19 ya Bang. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau belum apa-apa udah ketawa nanti ya, atau sendiri ya, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya. Sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya.
Ya terus. Artinya pada saat itu orang ramai masyarakat di media sosial menyerukan si Rudi Simamora melakukan tindak pidana. Jadi perbuatannya itu Jadi Bob, berdasarkan sekarang kuserukan berdua kami dengan kawanku ini. Bobson melakukan tindak pidana, bisa kau ditangkap. loh, kalau memang ada buktinya, Makanya Bob, barang bukti belum ada kok. Enak-enak Lah. aja kau bilang. Orang dia Bang, ditangkap untuk meminta barang bukti. sebentar, Gimana sih? sebentar. Ini berbicara yang tertangkap tangan yang dimaksud pasal 18 ayat 2. Bob. Biar abang paham. Sekarang Bob, kan dibuat di situ Tunggu. ketika dia melakukan. Bukan Tunggu, setelah 10 hari, 20 hari, 30 hari. Bukan itu tangkap Baca tangan. lagi. Loh, itu pengertiannya sudah ditulis di KUHP. Kok abang melawan Gak KUHP? ada, Gimana? mana begitu. Loh, Jadi ini misalnya kan Bob, KUHP. Ah, coba tuh. lihat. Ayat Bang, itu Bang. bilang enggak? Coba ulang. Sebentar, Baca yang sebentar, 19 itu. sebentar. Ya baca Kalau 19 abang itu. Kalau abang sudah baca KUHP, abang menentang, berarti yang abang bicarakan ini menurut abang, bukan menurut KUHP. Bukan, baca dulu ayat 19 pelan-pelan. yang poin Oke. 19 kau bilang tadi, baca dulu. Aku nggak Oke, bisa ya. lihat. Nah, tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, koma. Tunggu, stop dulu. Sedang melakukan tindak pidana. Kalimat itu dulu, sedang. Iya. Sedang itu apa? Definisikan Iya. dulu sedang. Tunggu, Iya. jangan maju-maju. Sedang dulu, Bob. Iya, itu atau bang, atau itu alternatif. Nah, sedang melakukan tindak pidana. Terus, tunggu lu, aku buka, Atau. kasih link. Coba Kak kirim dulu link di private chat, biar aku buka, aku sulit kalian baca. Ini PDF bang, nggak ada linknya ini dari databaseku ini. Waduh, apa namanya itu? Pasal berapa Wah. itu? Pasal 1 ayat 19. Mataku udah apa? Ntar ya. Ini nih, ntar. Kalau begitu semua orang nanti bisa mengaku orang lain bersalah. Pasal 1 ayat 19 berbunyi. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera. Segera itu artinya langsung ya, sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan. Atau sesaat, kalimat sesaat ini apa sih definisinya? Kemudian itu makanya. Ya baca. Kemudian diserukan oleh kayak ramai sebagai orang yang melakukannya. Atau apabila loh, itu sudah lama diserukan, bukan saat. Saat itu pada saat itu loh, Bob. Sesaat. Aduh, Bob. Kembali lagi. Itu laporan A. Artinya penyidik mengetahui disampaikan ke layak ramai pada saat tanggal berapa. Abang baca lagi Tanggal 6. penahanan. Tanggal 6, Bob. Bang, abang kalau ada dokumen penyidikan dibaca utuh. Di surat perintah penahanan yang abang kirim ke aku, di situ penyidik atau si pelapor itu mengetahuinya tanggal 5 November bertempat di Reskrim Poltabes Medan. Abang baca lagi baik-baik. Baru abang bicara tentang proses penyidikan. Sebentar, Bob. Kau bilang yang pelapor atau penyidik yang mau kau jelaskan sini. Kalau pelapor tanggal 6, Bob, jangan kau karang-karang tanggal 5. Baca lagi penahanan itu, Bang. Di situ diuraikan. Iya. Kalau penyidik, loh, kan ada di berita media-media mereka memberi konferensi pers. Abang kenapa ke media di surat perintah penahanan? Itu pernyataan resmi. Pernyataan resmi dari beliau-beliau itu. Yang abang bawa ke pra-peradilan bukan media, Bang. Yang abang bawa itu dokumen penyidikannya. Oke, dokumen penyidikan. Poin berapa? Nah, itu di surat perintah penahanan. Karena diduga keras melakukan tindak pidana setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang bla 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 menimbulkan dan seterusnya yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 10 WIB di unit pidana umum Satreskrim Poltabes Medan, Jalan HM Said nomor 1 Medan. Tanggal 5. Dia artinya bukan sesaat, udah berhari-hari. Gimana sih definisi sesaat? Diketahui oleh si pelapor, itu kan laporan A, Bang. Malu kita, Bob. Sesaat artinya. Kok malu? Itu ya, sudah jelas tertera. Loh, sesaat artinya apa sih, Bob? Tidak lama. Sesaat itu ya tidak lama. Ya tidak lama artinya berapa jam? Berapa menit? Bang, makanya baca lagi kuhap itu. Sesaat.
Bukan. Baca lagi, Bang. Di situ sesaat setelah diserukan khalayak ramai. Bukan Iya, sesaat setelah melakukan diserukannya. tindak pidana. Bob, khalayak rame melakukan itu tanggal 4. Itu menurut Abang. Yang diketahui Enggak. setelah per tanggal 5. Tanggal 5. Kan udah lama Ya, itu. Bukan sesaat. Kalau sudah masuk lewat dari tanggal 5 bukan sesaat namanya. Berhari. Aduh, definisi sesaat gimana sih, Bob? Malu kita ditonton dunia ini. Tunggu dulu. Yang Abang maksud sesaat apa ini? Sesaat setelah apa? Sudahlah. Oke, nggak apa-apa. Sudahlah, ya Ya, udah. menang kau, Bob. Menang kau. Bukan menang, Biarlah- itu sesuai kuhab. Biarlah pakar-pakar hukum yang melihat ini. Aku Ini masih dia. semester 1. Biar, oke. Iya. Ya, Makanya dari terima tadi aku kasih bilang, Bob, karena sudah jam 10, izin. Aku mohon izin, lebih dan kurangnya menang milikmu, kalah milikku. Tetapi kebenaran akan kami tunjukkan milik Tuhan Yesus. Kami tidak Oh. pernah membela ya, kelakuannya Ya, tidak kalau- pernah kami bela. Hak-hak kalau- konstitusi, semua warga negara harus berjalan dengan baik. Izin Bob, Siap. besok kita ngopi-ngopi, karena ada bicara kita yang penting. Terima kasih, sampai jumpa. Oke.